Kenapa ember? Karena logis. Lahannya cuma 1000 meter persegi, ternaknya 500 ekor, dan kita butuh sistem yang bisa langsung dipraktikkan hari ini. Inilah langkah awal membangun food estate rakyat dari lahan 1000 meter persegi. Kecil skalanya, besar dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kata-kata manis dari Mbak Amanda. Ya, Amanda ini salah satu voice narator, ya, voice narator dari Clipchamp. Ya, nah sekarang kita beranjak ke tahap 1 di chapter ketiga atau kegiatan ketiga, ya, dari awal yang sebelumnya itu adalah pagar, ya, pagar keliling lahan, kemudian naungan istirahat, gubuk atau gazebo, ya. Kegiatan ketiga yang harus segera dilaksanakan yaitu penyediaan ember ajaib atau kita sebut saja ember ajaib Doraemon. Nah, kenapa pakai ember? Nah, itu pertanyaannya. Bukan drum yang besar, ya, atau tong-tong skala industri, ya. Enggak, kita simple aja karena skala kita juga skala realistis, ya. Skala lahan 1000 meter persegi, ya. Jadi tidak perlu wadah-wadah yang besar, ya. Ya, sedikit-sedikit tapi juga bisa memenuhi kebutuhan tanaman seluas, ya, kalau tanamannya itu dibagi dua ya sekitar 400 meter persegi atau 300 meter persegi, ya, karena kan lahan-lahan lainnya kan buat peternakan, perikanan, begitu. Jadi kebutuhan untuk ember untuk membuat pupuk ini, ya, pupuk itu tidak terlalu besar. Nah, ternaknya juga masih belum banyak sehingga kalau bikin pakan fermentasi itu cukup dengan ember-ember tadi. Nah, yang penting dibanyakin karena untuk rotasi. Jadi sistemnya ini kita rotasi. Dengan sistem rotasi ini akan tersedia terus-menerus dan waktunya juga cukup singkat, ya, dalam pembuatan fermentasi ini. Nah, kemudian karena skalanya kecil, ternaknya juga masih kecil gitu. Nah, kita hanya butuh ember ukuran 80-100 liter, ya. Ya, praktis, fleksibel, ya. Beli yang ada tutupnya, ya. Jangan beli yang nggak ada tutupnya, belinya yang ada tutupnya. Nah, bisa dibawa-bawa atau ditenteng-tenteng kemana-mana aja. Jadi kalau misalnya mau yang dekat lahan gitu, ya, taruh aja dekat lahan, dekat tanaman ini taruh aja dekat tanaman itu. Jadi kebutuhannya itu dekat, ngambil pupuknya nggak jauh-jauh, ya. Nanti ember-ember itu khususnya ember-ember yang pupuk, ya, fermentasinya di dekat tanamannya, ya, fermentasinya di dekat tanamannya. Jadi praktis gitu, nggak harus jauh dulu, ya, jauh ke tempat naungan atau ke gazebo gitu, enggak. Nanti kita akan meletakkan fermentasi atau pupuk-pupuk yang kita buat itu di dekatnya, ya. Praktis sekali, ya, dengan ember-ember ini. Nah, dari ember-ember ini kita bisa ngapain sih gitu kan artinya. Nah, kita bisa satu fermentasi pakan sendiri. Nah, ini tentunya dekat kandang, ya kan. Fermentasinya dekat kandang, letaknya dekat kandang. Nah, kemudian kita bisa bikin pupuk cair vegetatif dan generatif, ya. Pupuk cair vegetatif dan generatif. Nah, nanti kita akan bikin bagaimana cara menyambung, ya, menyambung dua ember jadi satu, ya, dengan pipa, ya, sehingga kita bisa membuat pupuk cair, ya, pupuk cair di mana bahannya ada di satunya, airnya ada di satunya lagi. Itu secara otomatis bisa, ya. Nanti kita akan bikin seperti itu. Jadi praktis, ya. Kemudian kita bisa bikin produksi pembenah tanah organik. Ya, kita bisa bikin pembenah tanah organik. Kemudian kita juga bikin starter, bisa bikin dari ember itu, ya, starter mikroba untuk kompos atau dekomposer atau untuk
campuran pakan ya, mikroba campuran pakan ya, atau istilahnya EM4 ya, EM4 buatan sendiri. Kita bisa mengawetkan dari EM4 ya. Nah, seperti itu nanti kita akan kita laksanakan pembuatan ember ini. Ya, alatnya cukup murah. Nah, nanti saya carikan linknya ya, kira-kira yang mana. Kemudian ini ember ini adalah fungsi laboratorium mini pertanian terpadu. Artinya kita bisa mencoba apapun di ember ini. Ya, ini ember ini ibarat pabrik kita ya, pabrik pupuk kita ya, pabrik pakan kita gitu. Nah, itu fungsinya ember-ember ajaib Doraemon ya. Nah, kita nggak usah berpikir terlalu besar-besaran ya. Jadi tal bisa itu ya, yang penting mulai dari sekarang gitu ya. Mulai sekarang. Nah, mulai sekarang itu ya tadi itu dengan ember itu. Nah, mudah sekali dimanapun ya, dimanapun pasti ada orang yang jual ember ukuran 80 sampai 100 liter. Mungkin ya tinggal dicari mana yang murah, mana yang mahal gitu ya. Mana yang murah tempat belinya gitu. Jadi dengan lahan 1000 ini cukuplah dengan ember ini ya, ember ini. Jadi kita hemat biaya pakan, hemat biaya pupuk. Nah, mulai jadi ekonomi kita jadi lebih mandiri dengan ember-ember ini. Ya. Jadi kita secara detail ya, secara detail ember ini itu akan membantu kita untuk memproduksi pupuk, memproduksi pakan ya. Nah, nanti letaknya juga berdekatan seperti ini ya. Ini sayurannya, kemudian ini embernya. Kemudian ini kolamnya, ini embernya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi jangan sepelekan ember. Ember ini adalah titik tolak pertama kita ya. Ini juga bisa menghasilkan. Ya, ini juga bisa menghasilkan. Anda bisa menjual pupuk cair. Ya, pupuk cair dengan ember ini. Pupuk cair yang kualitasnya luar biasa ya. Nanti kita akan praktek ya, membuat pupuk cair ya, pupuk cair yang bisa Anda jual ya. Jadi diam-diam nih ya, diam-diam di pojokan gini, dia itu pendiam tapi baik gitu ya. Bisa menciptakan uang ya, bisa menciptakan uang. Nah, di sini bisa saya contohkan ya, saya contohkan ember-ember saya ya, ember-ember saya di ember-ember kita yang kita miliki ya, yang kita miliki. Jadi ada beberapa ember ya yang kita miliki, di mana itu kita fungsikan untuk beberapa hal ya. Nah, ini contohnya ini ember ya, ini ember ini sebagai tempat pakan. Nah, ini dedak ya, ini dedak, yang sini jagung ya, ini dedak, ini jagung. Nah, kemudian ini juga saya punya ember-ember 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 6, ada lagi di sebelahnya. Ini adalah pupuk cair yang kita buat ya, pupuk cair yang kita buat dari sekeliling kita. Dari sekeliling kita ya, dari sekeliling kita. Ini pupuk cair organik ya. Buatan sendiri ya, 14 hari jadi. Ya, 14 hari jadi. Jadi tidak perlu lama-lama. Nah, makanya perlu beberapa ini untuk rotasi. Jadi ini bikin 14 hari, nanti ini bikin, untuk selanjutnya dirotasi. Ini habis, pakai yang selanjutnya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian saya juga selalu sedia yang tidak dipakai ya. Nanti sewaktu-waktu kalau kita pakai tinggal kita pakai saja. Nah, ini yang di sini ini kita untuk fermentasi media tanam. Ya, bisa juga digunakan untuk fermentasi media tanam. Tinggal
media tanamnya dicampur, kemudian ditutup. Ya karena kita skalanya kecil ya. Dan kita juga sistem taninya nanti tidak langsung jadi gitu ya. Seluas 100 meter persegi dijadikan 100 meter persegi, enggak. Dari 100 meter persegi kita bagi-bagi lagi supaya jadi ada rotasi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini videonya ya. Nah, ini saya buat pupuk horti. Pupuk horti ini saya buat dari kotoran kambing itu yang berindil-berindil itu masih ada. Kemudian waktu itu juga ada campuran pupuk kotoran ayam, kotoran sapi ya, kotoran ayam. Nah ini. Nah karena saya nggak punya sapi, nggak punya kambing gitu ya, saya beli dalam bentuk karungan, kemudian saya masukkan ke sini. Kalau ayam ada, jadi ayam tidak beli langsung. Nah ini ember yang lain. Nah ini saya mengawetkan EM4 dicampur dengan beberapa bakteri. Nah itu saya awetkan, kemudian saya kasih makanan ya, beda itu ya secara berkala. Nah ini pupuk natrium nitrogen ya, ini sama masih nitrogen. Nah yang tadi itu pupuk generatif ya, ini vegetatif. Nah ini juga kalau kita punya hewan-hewan yang mati, kita tinggal masukkan saja. Nah untuk yang itu nanti baru, kalau yang itu bulanan ya, itu yang ember bulanan. Kita perlu juga ember bulanan, dimana itu untuk yang prosesnya lama ya, seperti hewan-hewan yang mati kita masukkan seperti itu. Nah itu akan jadi ada tambahan asam amino dari hewan-hewan atau protein hewani ya. Nah itu bukan untuk pakan, itu untuk pupuk ya, jadi jangan salah kaprah. Oke, itu ya, jadi ini hal yang termudah yang bisa dilakukan, yaitu pembuatan ember-ember. Nah ini yang harus dilakukan pertama kali. Sambil Anda mengerjakan yang lain, Anda kerjakan ini. Karena ini menjadi begitu Anda menanam, Anda sudah punya pupuknya. Ya, oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.